Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fisika tentang gas ideal ya. Oke, yang pertama itu ada sifat-sifat gas ideal. Jadi gas bisa dikatakan gas ideal jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. Yang pertama, itu gas ideal itu terdiri atas partikel-partikel, partikel-partikel atom. Ya, ini bisa partikel-partikel atom, bisa atom-atom atau molekul-molekul ya, dalam jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Kemudian yang kedua, itu bisa dikatakan gas ideal jika memiliki sifat di mana ukuran partikelnya dapat, atau ukuran partikel gas ini dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Ukuran wadah. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang. Dengan arah sembarang atau acak. Jadi partikel itu bisa bergerak kemana-mana gitu ya, tidak hanya satu arah. Kemudian yang keempat, partikel gas tersebar merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Kemudian gaya tarik menarik antar partikel itu diabaikan. Antar partikel itu diabaikan. Yang keenam, partikel gas memenuhi hukum Newton. Tentang gerak. Dan yang terakhir, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai gas ideal jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. Oke, itu sifat-sifat gas ideal. Kemudian hukum dan persamaan gas ideal. Yang pertama itu ada hukum Boyle, di mana hukum ini mengungkapkan bahwa jumlah tetap gas ideal itu tetap di suhu yang sama, tekanan dan volume merupakan proporsional terbalik, di mana yang satu ganda, yang satunya setengahnya. Oke, maka hukum Boyle ini merumuskan itu bahwa P itu sama dengan konstan, di mana P1 dikali P1 itu sama dengan P2 dikali V2. Nah, ini untuk tekanan dan volume ini sebenarnya ini nggak harus SI ya, volume juga nggak harus meter persegi. Nah, yang jelas yang penting harus sama gitu. Kalau misalkan tekanannya atmosfer ya,
tekanan 1 atmosfer ya, tekanan 2 juga atmosfer. Kalau volume juga sama ya, sesuaikan. Itu hukum Boyle. Kemudian hukum yang kedua itu ada hukum Charles, di mana hukum ini mengungkapkan bahwa jika gas dalam ruangan tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Ya, berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Bisa dilihat di sini grafiknya itu linear. Jadi V per T-nya itu dia linear ya. Nah, dan nilainya itu akan sama dengan konstan. Oke. Ini hukum Charles. Kemudian hukum yang ketiga itu ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan dari suatu massa gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas ketika volume dipertahankan itu adalah konstan gitu ya. Berarti P per T itu sama dengan konstan. Sama ya, garisnya linear seperti ini. Jadi ketika suhu mutlak gas, suhu mutlak itu ya suhu paling tinggi gitu ya, maka volume itu dia akan dipertahankan konstan, dia nggak bergerak si volume yang ini ya, volume, sehingga nanti yang ini adalah P per T nya ini tekanan berbanding lurus dengan atau sejajar dengan T nya ini ya, berbanding. Jadi P per T sama dengan konstan, dimana P1 per T1 itu akan sama dengan P2 per T2 ya. Ini P nya tekanan awal, kemudian yang P2 ini adalah tekanan akhirnya atau kondisi 2, kemudian T1 nya suhu awal, T2 nya adalah suhu akhir. Nah, kemudian persamaan umum gas ideal. Nah, dari persamaan tadi, dari hukum-hukum yang tadi, maka untuk merumuskan hukum gas ideal di sini ternyata ada hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur, maka adanya persamaan gas ideal. Nah, ini tadi berarti persamaan gas ideal ini bisa didasarkan dari hukum Boyle, kemudian hukum Charles, dan yang terakhir tadi hukum Gay-Lussac ya. Berarti tadi di sini hubungan antara tekanan dan volume, berarti PV itu sama dengan ya N dikali R dikali T ya, dimana R ini adalah tetapan umum gas ideal ya. Tetapan gas ideal yaitu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian ini masih bisa diturunkan nggak? Masih bisa nih ya. Berarti PV sama dengan N, ini kan jumlah partikel, jumlah mol ya. Mol itu bisa dicari dari massa dibagi massa molar. Nah, MR ya, di sini MR. Kita tambahkan MR aja. MR dikali R dikali T. Ini masih bisa diturunkan lagi. Jadi P dikali MR itu sama dengan massa dibagi volume itu kan apa? Rho ya, massa jenis. Nah, massa jenis dikali R dikali T. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi, atau bisa dengan menggunakan tetapan Boltzmann, di mana PP itu akan sama dengan N dikali K dikali T. Jadi ini bisa dua rumus. Ini rumus yang pertama. Rumus dasarnya yang ini, yang atas ya. Ini rumus dasarnya yang ini. Nah, bisa juga rumus yang ini. Kalau misalkan diketahuinya itu adalah tetapannya, itu adalah tetapan Boltzmann gitu ya. Oke, kemudian dari tadi ada hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, dan itu membahas mengenai tekanan, volume, dan suhu gitu ya. Maka dari hukum tersebut itu bisa jadi ada hukum yang namanya Boyle Gay-Lussac. Berarti P1 ini kan tadi P1 per T1 ya. Nah, T1 dan itunya P1 dikali P1. Nah, itu kan sama dengan P2 dikali V2 per T2 ya. Dan nilai yang ininya itu bisa yang P1 nya P awal, P2 nya itu P akhir. Jadi nggak harus menggunakan satuan Pascal ya, tergantung nanti di soalnya seperti apa. Kalau ATM P1 nya, P2 nya juga harus ATM. Yang penting konsisten seperti itu ya. Oke, langsung ke contoh soal. Kita bacakan saja. Gas ideal memiliki volume 100 cm3 saat suhunya 27 derajat Celcius.
dan tekanan 1 atm. Jika suhunya naik menjadi 87 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan menjadi 2 atm, berapa volume gas sekarang? Oke, langsung saja diketahui di sini. Diketahui V1-nya itu sama dengan 100 cm kubik. Kemudian T1-nya itu sama dengan 27 ya, 27. Nah, ini kita ubah dulu ke Kelvin, berarti ditambah 273 itu sama dengan 300 Kelvin. Nah, yang P1 nggak usah diubah ya, yang penting nanti P2-nya itu konsisten ya, sama gitu ya. Kalau misalkan di sini cm kubik ya P2-nya juga cm kubik. Kemudian tekanan P1 di sini tekanannya 1 atm. Sama, tekanan juga yang penting konsisten. P2-nya juga atm gitu ya. Kemudian suhunya naik kita menjadi 87. Berarti T2 itu sama dengan 87 derajat Celcius ditambah 273 itu sama dengan 360 Kelvin ya. Dan tekanannya berarti P2-nya sama dengan 2 atm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volume. Nah, volume berarti V2 ya. V2-nya berapa? Langsung saja kita pakai persamaan yang terakhir tadi, di mana P1 dikali V1 per T1 itu sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, P1-nya 1, V1-nya 100, kemudian T1-nya 300. P2-nya 2 dikali V2 yang dicari, T2-nya itu 360. Ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ini sisa 3, kemudian ini juga bisa dicoret, ini 180 ya. Dan 3-nya ini juga dicoret lagi. Ini 180 juga dibagi 3 berarti 60. Nah, berarti V2 itu akan sama dengan 60 ya. 60 dikali 1 kan. Nah, berarti 60. Nah, satuannya apa? Nah, karena V1-nya 100 cm kubik, maka V2-nya itu adalah 60 cm kubik. Gitu ya. Ini jawabannya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.